Kalau yang dipersoalkan itu seringkali daftar pemilih. Bahkan ada stigma ini sumber setan di penyelenggaraan pemilu kan. Ya, penggelembungan suara, macam-macam itu ya. Kemudian pengurangan dan sebagainya. Padahal ini kan kalau harus jujur, kita punya aplikasi namanya Pemilu Pintar. Oh gitu. Itu saya kira hanya mungkin di Temanggung ya. Saya dengar-dengar memang tim IT-nya Temanggung bagus ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Kemarin juga mendapatkan terbaik 3 di provinsi. Di provinsi. Asalkan kita senang, kita suka dengan apa yang menjadi pekerjaan kita dan tanggung jawab kita, saya kira semua enteng. Guru pun demikian. Gitu ya. Guru itu ketika sepertinya ringan, tapi ketika nggak suka tetap berat kan. Ya kalau jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa channel MIPA 25 Podcast yang sudah setia menunggu tayangan-tayangan kami. Hari ini kita kehadiran Pak Ketua KPU Temanggung. Kita akan tanya banyak hal tentang pemilu, tentang KPU, tentang apapun. Saya perkenalkan dulu. Selamat datang Pak Yusuf. Selamat datang Mbak Eko. Terima kasih. Asmane jenengane jane lengkap sapa to, Pak? Muhammad Yusuf Hasim. Iya. Nggih mesti kalangan santri. Muhammad Yusuf Hasim. Itu pemberian Bapak. Jenengan Pak Ketua ya, Pak ya? Insyaallah Pak Ketua. Ya. Jumlahnya berapa, Pak? Anggota KPU itu atau komisioner terkenalnya? Komisioner itu kan ada 5. Ada 5. Jadi ketua merangkap anggota, Muhammad Yusuf Hasim, kemudian Mas Henry Sopan Rois, divisi SDM dan Parmas, kemudian Ibu Masito Dian Setiatuhu, divisi Rendatin. Rendatin itu lebih dikenal dengan perencanaan data dan informasi terkait dengan data pemilih dan lain sebagainya. Kemudian Atip Maskuri. Wah, kancaku gue, Pak. Ya, kancaku. Atirjo. Yang gunung sana. Pelosok. Paling elek di antara 5 orang itu, Pak. Oh, enggak. Hanya paling kering saja. Waduh, ini malah ngobrol masalah fisik. Tapi Pak orangnya paling istiqomah, paling tetek, paling Gus ya, Pak. Gus. Halo, Gus Adip. Bukan, saya nggak berencana menyampaikan kering loh. Ya. Kemudian itu divisi hukum. Jadi ngeri ya, Pak. Iya, saya khawatirnya kok ini semakin tambah guru. Ya. Tapi alhamdulillah di PHPU kemarin juga semua lancar. Itu sampai menggebrak meja ketika ada PHPU di Jakarta itu. PHPU apa, Pak? Perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilihan umum. Gebrak Iya, ngebrak di meja. Hakimnya apa Pak Adib, Pak? Pak Adibnya. Karena apa? Karena nggak ditanya. Karena nggak ditanya sampai marah-marah di meja di luar itu loh, meja di luar. Waduh, aku kok ora dikon mlebu. Itu divisi hukum. Membayangkan kaya mulang bocah TPQ Pak nek ra iso gebrak. Itu, tapi di luar. Di luar sidang. Gak berani di dalam. Pak desa saya Pak Budiratno itu pernah cerita nang PHPU kowe walah Dek Pak Jat yang kendele kaya ngono ora wani kok ngono kepentut-pentut kok ngono. Kemudian satu lagi Mas Adik Widianto. Ya, itu divisi teknis. Persoalan surat suara, kemudian di TPS bagaimana memberikan suaranya, itu yang persoalan divisinya teknis itu. Kok kayak temen tuh Mas anggota KPU Pak? Sebenarnya malah kurang. Wah, KPU gue gaweane ki opo Pak? Pemilihnya kapan Pak? 2024 ya? Insyaallah 2024. Lha saiki opo? Mbok ya kurang rong sasi gari blas rampung urusan kok. Jadi begini, kita banyak sekali yang menanyakan begitu. Nah, iya toh ya. Kontak anggaran kita itu menanyakan.
Bukan itu. Tapi persoalannya ketika pemilu itu kan tidak hari hanya saja. Oh, ada tahapannya Pak? Iya, misalnya kemarin 17 April 2019. Tahunya masyarakat itu kan menerima C6. Nah, iya kayak tahu saya baru pemilu kan. Ngono, Pak. Oh, ngerti ini 2 hari 3 hari kurang seminggu ya TPS coblos. Iya persis. Padahal itu kan tahapannya sangat panjang. Ngerti nih saya pokoknya gue gawe kertas toh, gawe kertas pilih terus gawe bilik, gawe kertas suara ya toh. Wes kowe tak undangi udah mangkatan nyoblos tak hitung seminggu rampung. Tapi kan yang dicoblos itu juga parpol yang harus diverifikasi. Calon juga daftar, ada verifikasi calon juga. Itu panjang. Terus yang masuk untuk memberikan suaranya itu pemilih itu juga perlu dimutakhirkan. Setiap bulan, bahkan kalau sekarang tiap bulan. Kalau kemarin ada DPB, daftar pemilih baru, DPTB, sampai akhirnya menjadi DPT resmi, daftar pemilih tetap. Dulu ada DP4. Iya, DP4 kita yang menerima dari Dukcapil untuk kita mutakhirkan. Lah itu kan juga perlu waktu yang panjang dan lama karena verifikasi parpol calon itu juga ada itu. Verifikasi parpol yang lolos faktual atau administratif di tempat-tempat yang susah terjangkau. Parpol itu tugasnya apa Pak? Nenggon pemilu itu kan apa kuwi? Nah, kalau jeda seperti ini harus ada pendidikan pemilih kepada masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat itu salah satu tugas parpol. Maksudku mau jenengan ngendika soal sing dipilih apa ora sing dipilih ki daftar ning KPU terus bar kuwi ya sing dipilih sapa wong 5 sing nyalon kan sebelum ke calon kita kan ada verifikasi parpol, verifikasi administratif atau verifikasi faktual yang bisa untuk parpol itu mengikuti kontestasi di pemilu. Kontestasi ya. Kontestasi ya. Ilat Jawa. Kok kean sekono. Kok jago. Itu kemudian artinya begini sih. Jadi wong arep nyalon bupati, nyalon presiden, nyalon DPR itu kudu daftar lewat parpol, ora langsung KPU ngono, Pak. Ya parpol. Parpol itu juga kan di pemilu kemarin misalnya 2019 kan yang berhak mengikuti kontestasi pemilu kan sudah kita verifikasi. Ora terus pokoknya aku daftar neng KPU ya wis pokoknya anggar daftar oleh ngono ora ya Pak. Itulah udah geduren. Ngerti kuwi ngono. Coba pertama tahu saya kan yo wong arep daftar bupati teko ning KPU aku daftar. Calon parpol yang berhak mengikuti kontestasi misalnya kita verifikasi di Temanggung. Ada KTP yang mendukung parpol ini berapa. Kita verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu artinya kunjungi satu persatu. Sing dikunjungi sapa Pak? Ya calon yang dilampirkan KTP yang mendukung itu apakah ini memenuhi syarat atau tidak kita verifikasi. Contohnya misalnya Pak Eko dukung partai A, di situ ada KTP-nya, maka kita ke Pak Eko apakah dukung tenan ora? Iya. Dan juga banyak yang saya nggak tahu Pak. KTP ku disilih Pak. KTP ku waktu itu hilang misalnya. Jadi butuh persiapan yang panjang. Aku ora ngerti KTP ku kok iso nangan wong kuwi iki piye titane Pak. Ya mau dieling-eling apa tinggal-tinggal. Aku tak ngutang nang bank kok jujur nang kono. Kan maksudnya kuwi. Kadang sampean lali ke jaminan. Itu. Jadi kita verifikasi kemudian kalau sudah disahkan oleh KPRI ini berhak untuk mengikuti kontestasi pemilu baru dipilih oleh masyarakat. Jadi tahapannya paling tidak itu 2 tahun sebelum Pak. Iya paling tidak itu. Berarti ya tak kira yo kuwi mau Pak. Pokoknya wong arep nyalon DPR moro ning KPU tatet ngono to Pak. Nah lebare terus dipoto terus gawe surat suara cetak suara. Pokoknya sing arep milih sapa wae kono pokoke milih. Sing penting warga negara Indonesia. Jebul syaratnya macam-macam ngono ya Pak. Ya juga kemarin setelah pemilu 2019 itu kita di 2020 sampai 2021 ini juga ada karena ada pandemi juga ini untuk kegiatan-kegiatan mungkin juga kita rasa sangat terbatas karena untuk tatap muka juga kita semacam sosialisasi ke anak-anak sekolah atau sosialisasi ke kampus itu juga terbatas sehingga kita
antisipasi pandemi waktu itu menggunakan Zoom. Tetap kita sosialisasi itu kan tanggung jawab kita KPU untuk menyosialisasikan tahapan-tahapan ataupun pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Jadi tetap kita sosialisasikan walaupun kemarin pandemi yang dibatasi tidak boleh tatap muka. Sekarang pun juga masih sama, tapi levelnya sudah alhamdulillah di Temanggung sudah menurun kan begitu. Kemarin Zoom kita laksanakan dengan guru-guru PPKN, SMA, SMK, SMP, MTS. Materinya tentang pendidikan demokrasi dan pemilih pemula tentu saja. Itu pendidikan politik di sekolah. Kemudian kalau runjukan nih Pak. Oke, siap monggo. Gak boleh merokok. Ini kalau kopi itu nih rokok ini. Itu sebelum ke pendidikan pemilih pemula Pak, saya tak coba runtutkan, nanti salah jenengan nyalahi Pak. Berarti tahapan pemilu itu mulai dari partai mendaftar sebagai peserta pemilu, partai peserta pemilu di tingkat pusat. Ya. Kemudian diverifikasi. Ya, diturunkan ke kabupaten kita verifikasi. Verifikasi itu terkait dengan jumlah dukungan. Betul. Jumlah minimal dukungan. Iya. Oke. Ketika nanti akan diputuskan siapa yang lolos menjadi peserta pemilu dan tidak lolos. Iya. Tugas kita di KPU Kabupaten hanya memverifikasi. Memverifikasi. Hasilnya kita unggah ke pusat yang memutuskan. Setelah ketemu partai peserta pemilu itu jumlahnya sekian, tahap berikutnya ya tentu saja sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa partai ini sekian. Partai peserta pemilu itu sekian. Iya. Nah, setelah itu baru calon itu apakah itu bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden. Kita kan pemilu dulu ya, pemilu nasional legislatif dulu. Iya. Oke, presiden sama DPR itu kan sama DPD ya. Itu mereka mendaftar melalui parpol itu ada calonnya, caleg ke parpol, kemudian mengajukan ke kita di KPU RI tentu saja. Kemudian berdasarkan usulan dari parpol-parpol itu baru masuk ke DCS, daftar caleg sementara. Ya, kemudian itu di uji publikan. Iya, istilahnya disosialisasikan. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Kemudian masuk ke DCT, caleg tetap. Yang sudah melewati tahapan uji publik dan mereka tidak ada keluhan dari masyarakat, itu bisa menjadi DCT. Memenuhi syarat menjadi DCT. Menjadi DCT. Dan di situ juga ada yang sudah menjadi DCT tapi mengundurkan diri, diri, tapi kan sudah ada di DCT nih, sudah dicetak di surat suara, maka boleh mengundurkan diri, tetapi kita membuat surat ke semua TPS yang didapil caleg yang mengundurkan diri itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa caleg nomor ini, partai ini sudah mengundurkan diri. Tapi kalau ini undang-undang juga tetap masih adil. Kalau ada yang masih menoblos yang mengundurkan diri itu suaranya masuk ke partai. Iya, jadi tetap harus kita memfasilitasi semuanya. Setelah ada DCT, tahap berikutnya ada apalagi itu Pak? Ya DCT, kemudian ada kampanye. Iya, kampanye. Kemudian banyak masih banyak lagi. Logistik itu juga. Di samping tahapan yang diketahui oleh masyarakat, ada tahapan internal yang terkait dengan penyiapan logistik. Itu juga diketahui masyarakat karena melibatkan masyarakat juga. Sortir, hitung surat suara itu kan sampai ribuan ya surat suara. Padahal dari pabrik, dari perusahaan kita kan datangnya paparan dus itu. Harus kita sortir. Sortirnya itu satu misalnya warnanya kurang jelas, kemudian namanya kurang jelas, sobek, kemudian apalagi liru dapil. Liru dapil sehingga kita bisa PSU. Pemungutan suara ulang. Maka kemarin saya sempat deg-degan Pak, karena anggaran di pemilu itu kan APBN ya. Jadi sudah yang perusahaan percetakan pun tinggal ngirim. Kemudian kita sortir dengan masyarakat sekitar situ yang daftar juga, sekitar 300-an. Waktu itu saya sempat ngomong
kalaupun ada yang satu saja mendapatkan surat suara di luar dapil kita, di luar dapil Temanggung baik sekot DPR RI sampai DPR kabupaten, 20.000. Saya bilang begitu. Tahu nggak ada kan karena yakin nggak ada. Tapi setelah saya ngomong itu nggak ada anggarannya maksudnya. Ada Pak, ada kemungkinan begitu karena ya? dari perusahaan kan pabrik kan bisa jadi satu kan. Oke. Harus disortir tadi makanya. Iya makanya harus disortir. Kita nggak main-main terkait dengan surat suara ya harus disortir saja berapa tahap itu. Itu kalau kita kan masyarakat hanya menerima sudah lebih, kan ada itu prosesnya sangat lama sekali. Kalau salah pokoknya. Saya sampai setelah bilang 20.000, saya pulang ke kantor itu karena di GOR kan, pulang kantor, waduh. Kalau satu dus itu 500 lembar, kalau itu satu dus saja tertukar tapi berapa kali, Pak? Saya sampai waduh itu sopo kan begitu. Oke, Pak Yusuf, sampai di sini saya agak paham ya. Sebagai orang awam saya agak paham ternyata ya. Gaweane KPU Jawa rumit ya oke ya. Jadi nek ono KPU sejak awal dengan masa kerja 5 tahun ke ya masuk akal gitu ya. Karena artinya gini, kan hak kami sebagai masyarakat sipil untuk minta pertanggungjawaban lu. Penyelenggara negara kuwi gaweane apa wae kok diadakan itu ya. Dan itu juga benar Pak, ada 5. Kan tadi sudah saya sebutkan 5 komisioner. Setiap komisioner itu kan bertanggung jawab di divisi masing-masing. Bukan didukung sekretariat. Kita tugasnya didukung sekretariat. Di kantor itu sekitar 25 orang untuk menghandle masing-masing baik itu pekerjaan rutin ataupun pekerjaan dari divisi itu. Misalnya Rendatin itu setiap bulan kita mutakhirkan data pemilih Pak. Walaupun DP4 belum diberikan untuk pemilu 2024, tetapi setiap bulan sesuai dengan instruksi dari KPU RI juga kita untuk berkomunikasi dengan Dukcapil. Nanti setiap bulan ini daftar pemilihnya berapa Temanggung, bulan besok daftar pemilihnya berapa Temanggung. Ini diharapkan besok di pemilu 2024 walaupun ada DP4 menjadi daftar pemilih yang betul-betul valid. Harapannya itu. Sampai di sini saya cut dulu Pak. Gini, saya ingin masuk ke soal pendidikan pemilih. Soal pendidikan pemilih. Jadi gini, salah satu yang saya bayangkan problem dari pendidikan pemilih, ulangi soal hak-hak pemilih pemula. Saya masuk ke pendidikan pemilih pemula. Salah satu problem yang dihadapi oleh pemilih pemula terkait dengan pemenuhan hak-haknya itu kan kaitannya dengan yang dari pemilu ke pemilu yang saya ketahui. Persoalan klasiknya adalah data kependudukan yang selalu dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk peserta pemilu, termasuk oleh masyarakat luas. Nah ini kalau terkait dengan pemilih pemula, masalah meneh Pak. Kaitannya dengan misalnya, yang saya tahu kalau Dukcapil itu kalau untuk mendapatkan KTP, kan perekaman maupun penerbitannya itu pada hari H dia berusia 17. Sementara tahapan di penyelenggara pemilu di KPU itu sebelum itu daftar pemilih tetapnya itu DPT-nya itu ya Pak ya. Nah kan berarti ada jeda di mana orang itu berusia 17 tahun pada tanggal pemilihan tapi belum mendapatkan KTP karena misalnya dia pemilunya tanggal 17 April. Terus dia lahirnya tanggal 17 April. Masa perekaman pada tanggal itu? Aduh hari libur sih ya. Itu Pak, kaitannya dengan tadi soal-soal administratif itu yang ini berpotensi untuk mencederai hak-hak pemilih pemula. Baik. Jadi kalau yang dipersoalkan itu seringkali daftar pemilih. Bahkan ada stigma ini sumber setan di penyelenggaraan pemilu kan. Iya, penggelembungan suara, macam-macam itu ya. Pengurangan dan sebagainya. Padahal ini kan kalau harus jujur, peserta pemilu juga kita seringkali kita ajak rapat rekapitulasi. Salinannya juga kita sampaikan. Bahkan rekapitulasi itu kalau menjelang pemilu itu pasti kita undang semua. Kita undang semua, apalagi yang ini pasca pemilu juga kita rekapitulasinya setiap bulan. Setiap bulan kemudian kita juga 3 bulan sekali mengundang parpol untuk ini proses
pembentukan DPT pemilu seperti ini jenjangnya. Itu sudah kita sampaikan. Kalau ada masalah persoalan-persoalan daftar pemilih kemudian diviralkan, saya kira itu kalau hasilnya sudah kelihatan. Jenengan ngomong nek kalah kayak protes. Enggak. Biasanya kan muncul setelah itu. Harusnya kan sebelumnya kalau ketika CI rapat ditutui DPT Pak, ini ada disinkronkan dengan datanya misalnya. Ono protes ora? Ora ono. Enggak ada seringkali. Oke, nek kalah enggak, saya nggak bilang begitu. Tapi biasanya muncul informasi itu setelah hasilnya keluar. Itu informasi hoax atau apa, memang menjadi membuat kita kenapa begitu ya? Padahal untuk pemilih pemula tadi ya memang kita selalu bekerja sama dengan Dukcapil, Pak. Enggak, tapi tadi belum menjawab sebagian pertanyaan saya, Pak. Misalnya ya, usianya pada tanggal 17 April 2024 itu tanggal pemilihan pusat ya, legislatif, DPR, kemudian presiden, wakil presiden dan DPD misalnya ya. Kemudian orang itu lahir pada tanggal misalnya 15 April, 2 hari sebelum pemilihan. Apa itu tercover, Pak? Pemilu 2019 kemarin kita kan bahkan dengan Dukcapil juga jemput bola ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa untuk membuat perekaman EKTP yang nanti bisa untuk menggunakan hak suaranya di umur 17 tahun itu. Tapi juga masyarakat kadang-kadang pun misalnya yang sepuh pun Pak mboten KTP mboten nopo-nopo. Aku ora milih ora masalah. Secara undang-undang KTP ini kan wajib bagi warga negara ketika pemerintah tegas, misalnya negara tegas bisa saja, tapi ya kasihan juga kan. Diomongin loh Mas, ki Pak sesuk karo ono bantuan nganggo KTP Pak. Ngono itu pasti langsung masuk. Tapi kadang-kadang ada masyarakat kita yang mungkin wirai juga ya. Wirai itu dalam terus monggo lah. Mboten nggih mboten nopo-nopo misalnya. Tapi intinya dari Dukcapil kemudian KPU sampai ke penyelenggara itu ketika ada tahapan mana sudah ada PPK, PPS, ini pendaftaran PPDB di situ sampai ke masyarakat langsung, sehingga yang berumur 17 tahun di hari H itu sudah difasilitasi dalam pembuatan EKTP dari Dukcapil. Kemarin terakhir kok nggak salah ada surat keterangan itu, surat keterangan itu ya. Itu untuk cover itu juga apabila KTP-nya belum jadi itu ya. Intinya prinsipnya adalah jangan sampai warga negara yang mempunyai hak pilih tidak bisa menggunakan hak suaranya. Artinya itu, dan itu yang berpotensi seperti itu berpotensi besar. Ya, pemilih pemula ya Pak. Pemilih pemula. Tapi sekarang kan sudah saya sampaikan tadi kita mutakhirkan setiap bulan kira-kira yang umur 17 tahun di pemilu 2024 besok, karena waktunya belum bisa diputuskan di berapa itu. Sehingga kita punya estimasi Pak di 2024 itu pemilih pemula berapa. Jadi ya tapi ini tetap perlu kerjasama dengan pemilihnya sendiri, dengan pemerintah kabupaten sampai ke tingkatan desa, termasuk dengan peserta pemilu ya, parpolnya, supaya parpol kita undang di rapat-rapat rutin ya. Kalau mereka mau memberikan masukan kepada kami terkait daftar pemilih, sekarang pun bisa Pak. Misalnya kita punya, itu sudah masuk belum ini? Kita punya aplikasi namanya Pemilu Pintar. Oh gitu. Itu saya kira hanya mungkin di Temanggung. Saya dengar memang tim IT-nya Temanggung bagus ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Kemarin juga mendapatkan terbaik 3 di provinsi. Di provinsi untuk kategori manajemen teknis. Manajemen teknis. Itu saya jelaskan dulu terhadap pemilih yang sekarang belum masuk misalnya sudah 17 tahun di pemilu itu bisa ngecek melalui aplikasi Pemilu Pintar itu, masukkan NIK yang sudah punya, itu sudah masuk DPT belum. Kalau belum masuk daftar pemilih, bukan DPT ya, sudah masuk daftar pemilih belum. Kalau belum masuk, kita juga melayani di kantor media center untuk memberikan istilahnya sosialisasi dan menerima mereka untuk dimasukkan di daftar pemilih. Atau pemilih juga bisa mengunjungi website KPU. Jadi kita sudah
di media sosial, di web juga sudah kita sampaikan. Ada aplikasinya, ada aplikasinya. Tapi semua itu tidak akan maksimal jika tidak ada peran serta dari pemilihnya sendiri, betul, dari parpol peserta pemilunya, dari teman-teman pemantau gitu ya. Juga untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Itu karena tugas tanggung jawab sosialisasi memang di KPU penyelenggara, tapi kita juga tidak mungkin ini berhasil ketika tidak ada dukungan atau peran serta masyarakat kan begitu. Saya minum dulu. Ini makaroni manja. Boleh enak tadi? Enak apa lagi? Halal ya? Halal. Kalau kok kacang kok ngene ya. Mau dong. Ya. Soal administrasi bahwa semua hak-hak pemilih pemula itu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, KPU dalam hal ini. Ya. Tetapi soal apakah mereka datang ke TPS untuk memilih atau tidak, itu kan soal lain, Pak. Nah, ini kan soal pendidikan pemilih pemula ya. Soal pendidikan pemula. Nah, saya membayangkan ini, Pak. Isunya itu soal pertanian, isunya soal malah soal yang remeh-temeh. Saya kok mau tertawa atau bringos. Kok jedit-jedit. Apa loh? Ya lanjut. Nah, apa? Soal misalnya ekonomi yang rumit-rumit itu, serius. Iya. Dene kagone nom-nom sing dolanane medsos, TikTok, IG, dolanane game online. Apa kepentingan mereka terhadap pemilu ini, Pak? Ya sebenarnya kembali lagi ke tadi sosialisasi kepada pemilih pemula ini kan pemilih pemula ini masih sangat awam terhadap literasi politik. Nah, ini justru adanya kekurangan di literasi politik ini adalah peran serta KPU dalam memberikan pendidikan pemilih ini sangat menurut kami ini sangat perlu sehingga harus intens harus kita adakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kita adakan di Gustu Kampus, kemudian sekolah-sekolah, kita tanamkan bagaimana menjadi warga negara yang baik yang bisa memberikan peran serta dalam pembangunan ini melalui bagaimana memberikan suaranya kepada calon-calon pemimpin yang betul-betul menurut mereka pemilih-pemilih ini sesuai dengan visi misi, sesuai dengan harapannya. Tapi jangan dianggap pemilih pemula juga nggak tahu sama sekali, enggak loh Pak Eko. Apalagi sekarang dunia medsos, sosialisasi baik dari KPU maupun dari peserta pemilu juga sudah banyak di situ dan anak-anak juga malah lebih canggih menggunakan medsos daripada orang-orang tua. Dia baca juga bagus, tapi tetap harus kita kawal bagaimana memberikan sosialisasi yang baik kepada para pemilih pemula ini dengan betul-betul intens. Salah satunya adalah dengan kerjasama dengan guru PKN di sekolah-sekolah SMK atau SMA atau MA. Oke, dugaan saya begini, bukan mereka apatis, mungkin mereka melalui media sosial, melalui sumber-sumber yang ada, mereka well informed, mereka cari tahu visi misi program dari para calon, para pemimpin mereka, para wakil mereka. Tapi problemnya, dugaan saya banyak yang mikir ini nggak ada yang mewakili kepentingan saya gitu. Lah kalau isu mereka soal tenaga kerja, soal ekonomi, soal apalagi infrastruktur. Ya bagi orang tua itu isu-isu yang fundamental, tapi bagi pemilih pemula jauh dari pusat perhatian mereka, Pak. Problemnya itu. Justru itu kan hanya dugaan Pak. Itu dugaan saya, Pak. Itu dugaan saya. Justru adanya pemilih pemula menurut kami malah itu pemilih-pemilih yang idealis loh, Pak. Pemilih-pemilih yang idealis. Idealis di sini dalam arti ketika kita berikan pemahaman nilai-nilai demokrasi dari KPU ke sekolah-sekolah, mereka justru antusias. Antusiasnya ini ikut serta kita dalam pemilu yang tujuannya adalah untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang bisa dalam hal ini menentukan kebijakan yang untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga mereka justru idealis begitu. Masa sih Pak? Iya. Enggak, misalnya kalau ada pertanyaan, bisa nggak mereka membuat diferensiasi tentang misalnya caleg dari dapil ini itu programnya apa, caleg dari dapil yang sama si A dan kemudian si B programnya apa, kemudian karena si A itu programnya begini bla bla bla, si B programnya bla bla bla, saya milih yang ini. Atau misalnya katakanlah wakil
mereka DPR. Loh yang backgroundnya dari mana, rumahnya wong ngendi, backgroundnya opo, kemudian karena justru dengan backgroundnya ini dari mana, ini dari siapa, itu justru dengan hal seperti itu mereka mempunyai pandangan yang betul-betul netral, Pak. Melihat orang ini caleg-caleg ini apakah sesuai menurut idealismenya, ini tidak hanya karena money politik misalnya, tidak hanya karena ini memberikan sesuatu kepada pemilih pemula, tetapi karena pemilih pemula literasinya masih mungkin awam juga, tetapi melihatnya malah justru dengan kacamata yang netral semua kan. Oh ini calon ini ternyata yang menurut visi misinya menurut beliau bagus. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan, tidak karena serta-merta misalnya ini sesuai dengan seideologi misalnya, tapi dengan menghalalkan segala cara akhirnya tetap kita cobloskan. Hal seperti itu yang justru akan merusak demokrasi. Harapan KPU sebagai penyelenggara itu tercipta lebih banyak lagi pemilih yang rasional. Ya betul. Bukan yang emosional. Iya, cerdas dan rasional. Cerdas dan rasional. Oke. Nah, cuma persoalannya itu Pak, teman-teman, ya pendidikan politik itu kan penyelenggara punya tugas, kemudian peserta pemilu, partai politik peserta pemilu juga punya tugas gitu Pak. Yang kita tahu kan yang harus mulai kampanye kayak mulai ngomong ke sana ke sini. Kadang kalau isu-isunya itu yang nggak nyambung. Misalnya aku nek bupati iki, engko maaf kata ini, malah terjadi toh. Ya bupati iki oleh tahlil, bupati iki ora oleh tahlil gitu ya. Yang seperti itu kan nggak nyambung loh Pak. Maka begini, pemilu yang berintegritas saya kira tidak bisa serta-merta ketika hanya penyelenggara yang berintegritas. Maka tetap didukung ini penyelenggara yang berintegritas, kemudian peserta pemilu yang berintegritas, dan pemilih yang berintegritas. Insya Allah kalau ini sudah sesuai dengan harapan kita ke depan, khususnya di Temanggung, Wabil khusus Indonesia, Wabil umum Indonesia ini bisa maju dengan proses demokrasi seperti itu. Maka tugas kita masing-masing adalah ketika penyelenggara ini menjadi penyelenggara yang berintegritas, peserta pemilu yang berintegritas, menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat yang baik, tujuan diadakan partai itu disampaikan betul yang baik dan dilaksanakan betul ketika sudah terpilih, dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta integritas dalam memilih yang baik. Saya kira ini baru proses demokrasi yang kita idam-idamkan begitu Pak. Anda ingin mengatakan kalau ranahnya KPU sebagai penyelenggara itu membuat tahapan proses pemilu yang berintegritas. Nek masalah hasil yaitu harus ada peran serta pemilih dan peserta pemilu ngono ya Pak ya. Ya semuanya terkait. Semuanya terkait. Baik tahapan namanya pemilu tadi bukan hanya hari H. Tetap yang namanya pemilu adalah proses dari tahapan sampai selesai. Ini terkait penyelenggara, peserta, dan pemilih atau masyarakat. Itu saling keterkaitan betul. Kalau misalnya di dalam tahapan sebelum pemilihan ada kampanye, masyarakat juga andil kan di situ. Ketika masyarakat ini andil dan berintegritas, saya kira melihat kampanye ini sebuah pendidikan juga, pendidikan politik juga. Oh ini begini, ini begini. Tidak serta-merta hanya mengedepankan ego. Yang penting calonku menang. Nah, akhirnya menjadi kepruk-keprukan. Dan ternyata keprukannya itu terbadui masih bocor dan lain sebagainya. Contoh saja misalnya. Ini yang menurut kami masih jauh dari tujuan kita berdemokrasi. Pak Iso, begini. Sejak pemilu berapa ya 2009 ya ketika unsur-unsur pemerintah itu dikeluarkan dari penyelenggara pemilu sehingga penyelenggara pemilu itu untuk komisioner itu semuanya dari perwakilan civil society dari masyarakat ya. Jadi misalnya dari Depdagri tidak ada gitu ya. Itu dari aspek independensi mungkin lebih baik ya. Tapi bayangan saya dari segi misalnya koordinasi. Katakanlah misalnya tadi jenengan ngendika soal tahapan pemutakhiran data pemilih. Anda menyebut Dukcapil sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih. Persoalannya Dukcapil itu bukan memutakhirkan kita, tapi yang mempunyai data pemilih Dukcapil begitu. Sebagai bahan untuk data pemilih ya. Data kependudukan, Data kependudukannya dari Dukcapil. Persoalannya Dukcapil itu bukan
penyelenggara misalnya ya. Kemudian pada tahapan kampanye untuk misalnya mengeksekusi alat peraga yang melanggar. Juga kalau nggak salah di Undang-Undang Pemilu itu ranahnya Satpol PP. Persoalannya Satpol PP bukan penyelenggara pemilu. Bupati sebagai penguasa wilayah misalnya itu juga bukan penyelenggara pemilu. Ya, mau diharapkan Bupati jadi penyelenggara. Enggak, yang saya tanyakan begini. Ya, saya tadi kan bilang soal independensi, apa? Ya, lanjut. Oke. Tetapi ada problem-problem koordinasi dalam bayangan saya. Nah, itu bagaimana mengatasi Pak Yusuf? Ya gini ya, jadi kan kami itu di komisioner sejak 2018. Kemudian dibantu sekretariat juga organik KPU semua di Kabupaten Temanggung, alhamdulillah begitu. Kemudian yang kalau dipersoalkan pertanyaannya bagaimana komunikasi dan koordinasinya, saya kira juga bisa menempatkan satu dengan yang lain. Asal persoalan komunikasi ini kita bangun, saya kira nggak ada masalah, Pak. Persoalannya misalnya terkait dengan data tadi yang Dukcapil, kita bangun komunikasi yang baik, kita juga bangun komunikasi dengan Forkompimda, kemudian dinas-dinas, bahkan kita juga ada Bakor Humas namanya, Badan Koordinasi Kehumasan Pemilu. Jadi informasi apa yang disampaikan kita sampaikan di grup itu juga ada pertemuan, kalau tidak salah 3 bulan sekali, kita sampaikan itu. Kemudian ada persoalan data misalnya seperti Dukcapil, kalau MOU-nya itu kan di dalam KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, di Depdagri di pusat, jadi di bawah ya tinggal mengikuti komunikasi saja. Karena di bawah saya pernah mendengar itu sing penyelenggaraan KPU, sing oleh anggaran KPU, sing nyambut gawe Dukcapil Pak ngono misalnya itu. Lalu ya misalnya Satpol PP lu kamu urusannya apa, aku ora penyelenggara pemilu, nek ono pelanggaran aku sing kon eksekusi kok. Nah, terkait dengan undang-undang kan begitu. Jadi di undang-undang pemilunya kan begitu ya. Sementara ada ya Anasir ya mengatakan, "Loh saya enggak tunduk sama undang-undang pemilu." Saya itu sebenarnya justru kalau gitu, Pak. Daftar pemilih itu kan kita sudah mapan setiap pemilu pasti kita hubungan kerjasama dengan Dukcapil. Justru yang kalau pertanyaan ini lebih mengena ke anggaran. Sebenarnya Pak Iko nanti ke anggaran, bukan ke daftar pemilih. Kalau misalnya Bupati kan tidak menjadi penyelenggara pemilu. Sementara kita anggaran pemilu itu kan APBN, yang pemilu nasional untuk presiden, legislatif dan sebagainya. Untuk pilkada adalah APBD. Tentu saja kita harus berkoordinasi dengan Forkompimda, dan selama ini kita nggak ada masalah karena undang-undang memang sudah mengatakan begitu. Persis. Jadi ketika kita ada payung hukum yang jelas, ada regulasi yang kita pegangi, saya kira nyaman-nyaman saja Pak, nyaman-nyaman saja asal sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan itu. Kalau anggaran di pilkada itu kan dari APBD, sehingga kita seringkali komunikasi, koordinasi. Kita juga tidak akan memaksakan harus sekian, sesuai dengan kemampuan daerah juga. Oke, Pak Yusuf. Sampai di situ ya kesulitan Pak Yusuf, berarti kalau bisa disimpulkan ya, yang penting koordinasi, yang penting komunikasi yang intensif dengan para pihak tadi ya. Sebenarnya kan begini, kita itu di pekerjaan misalnya KPU kan regulasinya jelas Pak. Yang susah itu kan dimanapun karena mau melanggar regulasi. Persoalan regulasinya jelas, payung hukumnya, undang-undangnya jelas. Undang-undang 7 2017, Undang-undang 10 2016 untuk pilkada. Itu kita pegangi, kita jalani. Kemudian peraturan-peraturan dan keputusan KPU kita pegangi betul, kita pedomani. Saya kira tidak ada yang sulit itu, tidak ada. Ya, mereka di Forkompimda, kemudian anggota DPR juga mempunyai aturan-aturan yang betul-betul sudah sangat jelas juga. Pak Yusuf, setahu saya jenengan sebelum di KPU Pak Guru ya, sama dengan saya. Kepala sekolah Pak. Kepala sekolah Pak ya. Kepala sekolah ya.
Apa Pak Anjilan golek rekoso ngono dadi kepala sekolah tuh ganjarane oke to mendidik anak bangsa. Apa ini dikira ganjarannya enggak apa? Hanya itu KPU. Iya, ini hati hubul waton minal iman kan begitu. Aku salah. Ya guru. Ini aku lagi guru ganjarannya oke aku loh. Cinta pada negara. Oh gitu ya. Menjadi penyelenggara. Tak kira ganjarannya oke guru Pak. Iya, ya mungkin juga begitu. Gini enggak gini maksud saya gini maksud. Aku kayak bayangin jenengan iki mau nglegan golek momongan. Artinya gini loh. Jenengan itu kan wasit ya Pak dari sebuah pertandingan. Penyelenggara. Nah, penyelenggara. Iya. Oh, wasitnya ada penyelenggara itu kan ada 3. KPU, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan DKPP. Enggak, istilah orang awamnya jenengan iki wasit. Mungkin. Pelaksana dari eksekutor dari undang-undang regulasi yang sudah dibuat. Itu kan ya. Bayangan saya ya paling tidak ada arsiran dengan tupoksi wasit gitu ya. Ada beberapa tugas wasit yang juga menjadi tugas KPU. Aku bayangin ini. Mongko pemain ini kanca-kancamu dhewe, Pak. Teman, saudara, tetangga, ya kenalan. Ya karena lingkup kabupaten itu kan ya enggak besar ya, Pak. Ya enggak besar. Artinya kan apapun ceritanya ada Anda jenengan bekerja atas nama undang-undang dalam koridor undang-undang. Tapi menungso kan ya terbuat dari robot ya, Pak. Iya. Jenengan yo mesti nggo ketemu wong yo. Nah, kuwi ono liku-likune ora, Pak? Ketika jenengan bertugas sebagai wasit tadi dengan perasaan kemanusiaan jenengan ketika misalnya nanti ada yang bersengketa atau ada yang bermasalah sebelum masuk Bawaslu. Nah, itu piye kiate jenengan Pak masalah ngono Pak? Dan pernah ada kejadian gitu Pak? Kalau menjadi penyelenggara itu kan sejak dulu saya selesai kuliah memang saya senang di penyelenggara Pak. Oh gitu Pak ya. Saya menjadi ketua anggota PPS di 2009 di desa saya. Kemudian gitu. Di 2014 ketua PPS. Ketua PPS. Di Desa Wadas. Kemudian di 2017 ketua PPK di Kecamatan PPK itu berarti penyelenggara pemilu tingkat kecamatan ya Pak ya. Oke. Jadi dari desa 2 periode di desa, kemudian di kecamatan. Di 2018-nya saya mencoba daftar KPU dan alhamdulillah diterima, dan ini merupakan tanggung jawab yang besar juga, amanah yang sangat besar juga menurut kami, sehingga di 2018 ini sampai di periode 2023 kami dan teman-teman untuk mengemban amanah tugas menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Temanggung. Hal-hal yang tadi Pak Eko tanyakan, saya kira itu juga manusiawi. Di semua elemen apapun saya kira masih ada. Ada regulasi, ada hubungan antara individu. Iya, persis. Ini tidak menjadi soal ketika hubungan individu ini kita terapkan selaku hubungan kemanusiaan, hubungan regulasi pemilu dalam hal ini juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah hubungan politik misalnya. Kalau hubungan kemanusiaan itu saya kira dengan siapapun kita juga harus baik kan, begitu. Harus menjalin komunikasi dengan baik kan. Misalnya ada adab yang akhlak yang baik juga kan. Itu juga perintah agama loh. Tapi kalau ada yang mencoba untuk meminta ya, Anda kita untuk jelaskan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pondok. Artinya bukan. Ya dengan ilmu di sini adalah regulasinya begini, wal mau'izatil hasanah dan perkataan yang baik saja kan begitu. Tidak harus semena-mena atau mentang-mentang. Wah, aku ketua KPU. Iya kan harus begitu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kita hubungan manusia juga siapa agama mana yang membolehkan setiap manusia boleh saling mencaci kan enggak ada. Maka kita terapkan itu. Saya kira di organisasi manapun atau lembaga apapun ya harus dipilah ini hubungan kemanusiaan yang baik, ini regulasi yang harus dijalani karena regulasi ini sudah kita sepakati bersama kan begitu. Tapi ya pernah ada yang mencoba dong menggunakan hubungan pribadi. Pernah dong. Pernah, tapi juga tetap tadi saya sampaikan keputusannya ketika ini hubungan politik misalnya terkait dengan mereka akan memperoleh keuntungan secara pribadi ya saya sampaikan regulasinya begini dan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah.
nih rekoso Pak. Iya. Artinya ya gampang di. Ya kayak kita kan ada asasnya kan Pak. Pekerjaan kita kan mandiri, nasional, berkekuatan hukum, jelas kan gitu di situ. Okay. Jadi tetap harus kita pegang. Okay. Pak Yusuf, saya pikir beberapa hal tadi yang pokok terkait dengan peran KPU tentang pendidikan pemilih, tentang konflik of interest jenengan sebagai ketua KPU yang juga urip saka cilik tekan gede ning Temanggung. Jenengan wasit sing bertanding yang konco-koncone yang beberapa hal jenengan sudah jawab dengan tuntas ya. Selebihnya Pak, kira-kira pengalaman yang jenengan paling berkesan dalam tahapan pemilu kemarin sampai terakhir kemarin 2019 Pak. Berkesan tuh ya bisa nganyelke, iso membahagiakan, membanggakan, mengharukan. Jadi ya, jadi begini ya, dimanapun ini pesan juga kepada para pemuda, saya kira pemuda harapan bangsa itu untuk mencintai apa yang dikerjakan. Saya berkesan semua Pak. Ketika ditanya apa yang paling berkesannya adalah ketika rapat rekapitulasi selesai. Itu rapat rekapitulasi selesai, kemudian saksi-saksi menerima dan kita ada penetapan selesai, penetapan anggota waktu itu yang kita tetapkan adalah di DPRD kabupaten. Itu selesai, itu mengesankan betul. Saya sampai lihat videonya, wah alhamdulillah saya bisa bermanfaat untuk negara, gitu, untuk membentuk para pemimpin bangsa ini khususnya di Kabupaten Temanggung. Ini asalkan kita senang, kita suka dengan apa yang menjadi pekerjaan kita dan tanggung jawab kita, saya kira semua enteng. Guru pun demikian. Gitu ya? Guru itu ketika sepertinya ringan, tapi ketika nggak suka tetap berat kan. Ya kalau memang berat kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, kalau berat jangan jangan dibawa. Nek nonton beratnya tanggung jawab ya bener nek ganjarannya jadi oke Mas. Tak kira ganjaran oke guru Mas. Ya enggak, ganjaran itu kan yang tahu Allah. Artinya ya asal kita itu apapun profesi kita, asal kita kerjakan dengan bersama-sama. Itu kan ada prinsip kolektif kolegial Pak. Tadi sudah saya sampaikan 5 komisioner sesuai divisi masing-masing, kemudian saling kerjasama, komunikasi, koordinasi, kolektif kolegial di sini, kebersamaan dan memutuskan sesuai dengan aturan dengan rapat pleno dan dibantu sekretariat. Saya kira hal seberat apapun, kalau kita bayangkan itu dulu ketika datang surat suara misalnya yang harus kita sortir jam 1 malam, nggak di luar dinas semua Pak. Tapi tetap kita siap dengan senang hati sampai sini, sampai Temanggung, tronton yang mobil yang membawa itu juga selamat, kotak suara waktu itu, kemudian surat suaranya juga dalam dus-dusan tidak ada yang rusak atau yang terbuka dan sebagainya. Ini kalau kita niati saya kira dengan tulus gampangnya karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita, saya kira nggak ada masalah. Betul. Ini pesan kepada teman-teman generasi muda untuk tidak selalu memikirkan menjadi materi apa yang saya dapat, enggak, tapi apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Saya kira ini pesan moral. Pak Yusuf, terima kasih. Sukses untuk pengawalan setiap tahapan dalam pemilu. Yang terdekat apa Pak? Ini yang bulan ini kita rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk periode bulan Desember 2021. Sukses untuk setiap tahapannya sampai nanti kita menemukan pemilih-pemilih yang kita mendapatkan para pemimpin kita dan wakil-wakil kita yang legitimate dan kita sangat berharap, punya harapan yang besar kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk bisa menciptakan mengawal pemilu yang berintegritas di Temanggung. Ya, insya Allah. Demikian, terima kasih. Sukses untuk amin. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.